moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Inayatul Kania dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Bina Bangsa dengan NIM 1308220026. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai teori pendekatan konseling Adlerian. Langsung saja kita masuk kepada tokoh dalam sejarah pendekatan konseling Adlerian kali ini. Nama asli Adler ialah Alfred Adler. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Februari 1870 di pinggiran kota Wina dan wafat pada tanggal 28 Mei 1937 di Skotlandia. Adler ini tumbuh dan berkembang dalam keadaan menderita rakitis dan pneumonia. Jadi di mana penyakit ini membuatnya lemah, tidak bisa berjalan, bahkan hampir meninggal. Keadaan inilah yang menjadi motivasi utama Adler untuk menjadi seorang dokter. Lalu pada tahun 1895 Adler ini menerima gelar dokter dari Universitas Wina dan beberapa tahun kemudian ia beralih ke dunia psikiatri. Adler adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Ia dibesarkan di lingkungan dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Adler ini juga menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dengan teman-temannya termasuk anak-anak Yahudi maupun yang non-Yahudi, dari kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Jadi pengalaman ini mungkin mempengaruhi minatnya terhadap aspek sosial dari kepribadiannya. Adler juga bertemu dengan Freud pada tahun 1902 dan tetap menjadi anggota Vienna Psychoanalytic Society selama 9 tahun. Jadi di mana menjabat sebagai presidennya pada tahun 1910. Baik, kita masuk kepada hakikat manusia menurut Adler. Jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ia percaya bahwa sejak lahir manusia telah dikaruniai dengan kesadaran bersosial dan hanya keterpaksaan atau kompensasi. Jadi yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk dapat mencapai kesejahteraan yang baik bagi dirinya dan orang lain. Lalu mereka juga menghubungkan dirinya dengan orang lain, mengikuti kegiatan-kegiatan kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepentingan dirinya sendiri, dan mengembangkan gaya hidup di mana mengutamakan orientasi sosial. Jadi pada akhirnya Adler juga menjadi yakin bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kepedulian sosial yang begitu mendalam. Jadi konsep dasar dari teori kali ini yaitu interaksi sosial, di mana seseorang yang hidup tanpa minat sosial akan kehilangan semangat dan akhirnya hidup pada sisi kehidupan yang tidak berguna. Lalu manusia ini juga mempunyai kebutuhan dasar untuk merasa aman, diterima, dan berguna. Terdapat asumsi sehat dan asumsi bermasalah. Asumsi sehat yang pertama di sini memiliki kesadaran atas segala hal yang dilakukan, lalu yang kedua memiliki rasa empati terhadap masyarakat. Mungkin di sini klien ini lebih aware atau lebih peduli terhadap lingkungan sosialnya maupun lingkungan masyarakatnya. Lalu yang ketiga di sini memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya, asumsi pribadi bermasalah. Yang pertama, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, memiliki perasaan rendah diri yang begitu kompleks. Lalu yang ketiga, ingin selalu berkuasa di atas orang lain. Jadi tujuan pendekatan konseling Adlerian kali ini adalah mengurangi intensitas perasaan rendah diri atau inferior, lalu dapat memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam persepsi, lalu juga dapat menetapkan tujuan hidup. Di sini tugas konselor dalam proses konseling ini adalah memberikan penilaian melalui proses asesmen dan hasil dari permenungan konseling. Lalu konselor juga harus dapat mengumpulkan informasi yang berkaitan tentang gaya hidup dari konseling. Hal ini diperlukan agar konselor dapat melakukan penilaian secara menyeluruh dan objektif. Adapun tahap-tahap pendekatan konseling Adlerian kali ini, yang pertama menciptakan hubungan terapeutik yang tepat. Jadi pada tahap ini bekerja dengan cara saling mengisi atau kolaboratif dengan klien sehingga menambah rasa pertanggungjawaban atas kehidupan mereka. Lalu hubungan ini didasari oleh rasa peduli, keterlibatan, serta perasaan yang mendalam. Lalu yang kedua di sini ada menggali dinamika psikologi yang ada dalam diri klien. Jadi pada tahap ini yaitu penggalian diri klien, tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai gaya hidup klien dan melihat apakah itu semua mempengaruhi klien dalam menjalankan tugas hidupnya yang dilakukannya sekarang apa tidak. Lalu yang ketiga di sini ada mendorong klien memiliki pemahaman yang baik terkait dirinya.
sehingga memiliki kesadaran diri untuk melakukan perubahan dan memotivasi dirinya untuk melakukan perubahan. Teknik ini lebih mendorong klien supaya menyadari dan tahu apa yang perlu dia ubah. Lalu yang keempat, di sini ada klien didorong dan ditantang untuk mengembangkan keberaniannya untuk mengambil resiko dan membuat perubahan dalam hidup mereka. Kita masuk pada teknik-teknik pendekatan konseling Adlerian. Yang pertama ada analisis gaya hidup. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh konselor untuk mengembangkan pemahaman tentang gaya hidup individu. Yang pertama, konselor harus peduli terhadap faktor yang klien yakini sebagai pengaruh yang sangat penting bagi kepribadiannya. Lalu konselor juga harus mampu mengetahui pola-pola tingkah laku. Yang kedua ada menginterpretasi early recollection, di mana di sini mendorong klien untuk mendiskusikan ingatan. Lalu Adler juga meyakini bahwa ingatan setiap individu itu tidak selalu sempurna. Ia hanya mengingat kejadian yang bermakna bagi gaya hidupnya yang sekarang. Lalu yang ketiga ada interpretasi, di mana jika klien telah mengembangkan pemahaman baru tentang tingkah laku, maka tingkah laku tersebut akan berubah. Lalu yang keempat ada konsultasi Adlerian. Jadi dalam gerakan Adlerian ini, prosedur konsultasi guru dan orang tua merupakan perkembangan yang penting karena konselor sering terlibat dalam populasi ini. Maka kita tepat untuk melakukan pengujian secara menyeluruh. Kelebihan dan kekurangan dari teori pendekatan konseling Adlerian kali ini. Kelebihan yang pertama yaitu keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah manusia yang bersifat positif. Lalu yang kedua ada menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Yang ketiga terdapat aspek-aspek psikologi sosial lebih ditekankan di sini. Lalu yang keempat, model tersebut lebih berfokus pada kemampuannya untuk membantu individu yang mengalami masalah kehidupan sehari-hari daripada individu yang menderita gangguan psikologis. Lalu kelemahannya yang pertama di sini ada terlalu banyak menekankan pada titik intelektual dalam upaya penyembuhan. Lalu yang kedua ada penekanan yang berlebihan pada pengalaman nilai, minat subjektif sebagai penentu perilaku. Yang ketiga, meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Lalu yang keempat, ada kecenderungan untuk terlalu menyederhanakan beberapa masalah manusia yang begitu kompleks. Jadi saya di sini akan menyontohkan satu kasus di mana terdapat siswa bernama Dea. Ia memiliki rasa rendah diri atau inferior. Lalu ketika Dea itu tahu bahwa eksistensinya itu sangat kurang, ia akan merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan sekitar. Untuk itu, sasaran utama konselor salah satunya adalah mengurangi rasa rendah diri Dea, yaitu dengan cara memberikan dukungan dan meyakini Dea bahwa ia juga mempunyai kemampuan. Dengan begitu, apabila rasa rendah diri Dea berkurang ataupun bahkan hilang, maka ia akan mampu mencapai kebahagiaannya dan dapat berinteraksi sosial dengan baik. Jadi, solusi tersebut dapat dilakukan konselor dengan menggunakan teknik komparatif. Jadi, di mana konselor melakukan perbandingan antara konseli dengan konselor dengan empati bahwa konselor ini bisa mencoba untuk membayangkan masalah yang dialami oleh konseli. Lalu dapat membantu konseli untuk dapat berorientasi ulang yang difokuskan untuk mendorong agar bisa melihat alternatif baru dan lebih fungsional. Lalu konselor juga dapat mendorong semangatnya sekaligus ditantang untuk mengembangkan keberaniannya, mengambil resiko, membuat perubahan yang baik untuk hidupnya, agar konseli ini dapat terlepas dari trauma yang dialaminya. Baik, cukup sekian dari teori pembahasan kali ini mengenai teori pendekatan konseling Adlerian. Jika banyak salah dalam penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.